ke link yang sudah saya berikan di kolom chat ya, linknya ini. Kemudian nanti untuk username-nya masukkan aja alamat email masing-masing ya, yang digunakan untuk mendaftar magang online. Kemudian password-nya ini ya, MOL01072023. Ya, ini MOL ya. Oke, saya langsung saja karena kayaknya dimatikan semua ininya ya, mic-nya. Jadi saya anggap sudah bisa ya untuk aksesnya. Kita hari ini mau belajar membuat landing page ya. Jadi untuk membuat landing page kita bisa memanfaatkan platform WordPress ya. Jadi WordPress ini bisa kita install di web hosting kita. Tentunya kita harus beli web hosting dulu, kemudian kita beli domain sendiri ya. Sebenarnya ada beberapa domain gratis, cuman kesannya kurang profesional kalau kita menggunakan domain gratisan ya. Nah, adapun domain mall.netcampus.co.id ini sifatnya sementara aja. Ini nanti hanya saya buka selama seminggu, setelah seminggu saya hapus domainnya ya. Jadi nanti setelah saya ajarkan gimana cara membuat landing page, tugas teman-teman adalah membuat landing page ya. Membuat landing page sendiri dengan copywriting yang nanti mungkin bisa dibantu oleh AI dari ChatGPT ya. Oke. Nah, pertama sebelum kita membuat landing page ya, tadi teman-teman harus membuat atau menginstal dulu yang namanya WordPress di web hosting. Caranya saya nggak tunjukkan, nanti mungkin saya akan berikan beberapa tutorial dari website lain ya, yang bisa teman-teman lihat untuk bagaimana caranya menginstal si WordPress ini. Karena kalau saya jelaskan dari awal sampai akhir, nanti waktunya nggak cukup ya. Jadi saya langsung jelaskan aja gimana cara membuat landing page-nya. Jadi sebelum itu saya harus install dulu yang namanya plugin Elementor ya. Caranya teman-teman ke menu plugins ya, kemudian add new. Ya, mungkin kalau di akun teman-teman editor itu nggak akan ketemu menu plugins ya. Jadi ini hanya yang perannya sebagai administrator yang bisa ngelihat menu plugin. Tapi kalau teman-teman nanti mengelola website sendiri ya, websitenya punya teman sendiri ya, punya teman-teman sendiri, pasti bakalan kelihatan karena kan teman-teman bertindak sebagai adminnya ya. Sedangkan untuk latihan ini teman-teman hanya bertindak sebagai editor ya. Oke, nah kita cari di sini search plugins Elementor ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyain ya, karena kalau nggak ada yang berkomentar apapun, saya anggap sudah paham ya. Oke, Elementor, kemudian kita klik yang ini ya, elementor.com. Ya, dari elementor.com, Elementor Website Builder. Kemudian kita klik install now. Ya. Kita tunggu prosesnya ya. Ini sedang menginstall. Nanti kalau sudah selesai instalasinya, langkah selanjutnya adalah mengaktifasi ya. Jadi kita klik activate. Oke. Nah, kalau misalkan di direct ke halaman ini ya, kita skip aja. Ya, skip, skip, skip. Ya, skip. Oke. Nah, ini kita back aja ya. Exit. Ini dipilih yang design letter aja. Kita klik. Oke. Nah, ini kita pilih menu add new ya. Nah, ini yang tadi draftnya itu ya, yang langsung kebuat. Ini kita hapus aja. Ya. Oke. Nah, nanti teman-teman ya, sekarang coba teman-teman klik bagian menu page. Ada nggak menu page?
Oke, saya anggap ada. Kita klik add new, ya. Oke, nah di bagian ini, ya, teman-teman nanti pilih bagian tunggu sebentar. Oke. Nah, ini memang kalau kita pakai default-nya WordPress, ya, itu dia agak ribet ya untuk halaman page-nya. Jadi saran saya nanti teman-teman coba install satu plugin lagi, namanya itu Classic Editor, ya. Oke, nah ini Classic Editor, klik install now. Jadi nanti biar tampilannya tuh nggak kayak tadi ya, ketika kita membuat page. Oke, activate. Oke, kemudian nanti kita kembali lagi ke menu page ya. Oke, ke page, kemudian add new. Nah, nanti tampilannya jadi begini nih. Ya, jadi lebih sederhana. Kalau tadi kan kayaknya membingungkan ya. Padahal tadi saya mau mencari menu ini nih, panel page attribute. Karena kita mau ngubah template-nya ini ke Elementor Canvas, teman-teman. Ya, Elementor Canvas. Ya, oke, kayak gini. Nah, nanti teman-teman juga coba ya, sambil dicoba sekarang klik add new, kemudian nanti di bagian page attribute ya, dipilih template-nya Elementor Canvas. Kemudian ya kita beri nama di sini, contohnya saya mau buat landing page untuk training misalkan Microsoft Word ya, yang kemarin tuh Microsoft Office maksudnya. Nah, kayak gini ya. Nah, nanti teman-teman kalau sudah bisa langsung klik tombol edit with Elementor ya. Tapi sebelumnya lebih baik dipublish dulu ya, karena pengalaman saya kalau kita nggak publish dulu, kita langsung klik yang edit with Elementor, nanti jadinya itu template-nya berubah ke default lagi ya. Nah, itu jelek kalau template yang default ya. Jadi kita pilih yang Elementor Canvas, jadi benar-benar kosong ya. Nah, ini saya coba kasih lihat tampilan yang sekarang ya. Nah, kosong kan ya. Jadi benar-benar clear ya. Nggak ada sama sekali tampilannya. Kalau kita pilih yang Elementor Canvas, karena nanti kita mau nambahin menggunakan edit with Elementor. Jadi kita ngeditnya nanti melalui Elementor. Ya. Oke. Nah, kemudian ya. Nah, ini adalah kanvas dari Elementor. Jadi di sini kita bisa membuat banyak elemen ya, menambahkan banyak elemen mulai dari judul, kemudian container ya, inner section, text editor ya, bahkan menu-menu lain ya. Tentunya yang general di sini ya. Kalau yang ada gemboknya ini versi Pro ini ya. Kita nggak bisa pakai. Jadi harus bayar dulu ya. Tapi untuk landing page jualan ya, saya rasa menggunakan yang versi gratis itu udah cukup ya. Ya, Tampus sendiri untuk website landing page-nya itu cukup menggunakan yang versi gratis untuk menu-menunya ini ya. Gitu. Jadi untuk yang spesifik yang di bagian sini ya, ini berbayar semua ya, kecuali yang di bagian general. Oke, sampai sini paham nggak teman-teman? Paham sedikit. Oke. Nah, berikutnya kita coba tambahkan intersection ya. Jadi sebelum kita tambah intersection, teman-teman coba klik add new section dulu.
Nah, teman-teman bisa pilih mau berapa kolom nih, ya. Biasanya kita pakai yang ini, ya, yang 1 kolom. Kemudian, ya, nanti di tampilan pertama, ya, teman-teman mau buat apa nih, ya. Misalkan mau membuat, headline, ya, ingin membuat headline. Nah, kita coba dulu aja, menggunakan apa, menggunakan ChatGPT, ya. Kita gunakan ChatGPT untuk apa namanya, men-generate ya, men-generate konten atau copywriting untuk ChatGPT, ya. Nah, contohnya gini, buatkan saya sebuah landing page, buatkan saya copywriting untuk membuat sebuah, ini ChatGPT-nya saya coba copy biar teman-teman bisa langsung klik ya, karena pasti lebih suka yang praktis-praktis kan ya. Nah, buatkan saya copywriting untuk membuat sebuah landing page ya, yang menjual produk training Microsoft Office ya. Buat dengan bahasa yang santai dan kekinian ya. Dan apa ya istilahnya tuh, memenuhi kaidah, saya lupa nama kaidah untuk landing page, kalau nggak salah AIDA apa ya. Nah ya, dengan menggunakan ya, dengan menggunakan formula AIDA, buat dengan buat gunakan pula bahasa yang persuasif ya. Oke, kita coba aja tes kayak gini ya. Nah, ini ya, ID itu attention, interest, kemudian desire, sama action. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini kayaknya kurang banyak, ya. Ini kurang banyak teksnya. Ya, ini sih cocok untuk nanti kalau teman-teman buat konten di Instagram ya. Nah, ini bisa diambil sebagai referensi untuk captionnya, ya. Untuk captionnya. Ya, coba kita cek dulu. Kita nggak bisa langsung ambil mentah-mentah ya. Kita harus cek lagi apakah statement yang diberikan ini benar atau tidak, sesuai nggak sama training yang mau kita berikan gitu ya, atau yang mau kita jual. Nah, ini kayak misalnya kata-kata, apakah Anda ingin meningkatkan keterampilan Microsoft Office Anda menjadi luar biasa? Ini kayaknya terlalu berlebihan. Coba buat dengan coba perbaiki ya. Jangan gunakan bahasa yang terlalu berlebihan. Coba dia ngerti kan? Nah, tetap ada kata luar biasanya. Nggak apa-apa, kita coba pakai ini aja ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai headline-nya ya. Atau kita bisa gunakan yang di bagian ini ya. Kita bisa menggunakan yang di bagian formula AIDA-nya ini ya. Jadi yang pertama harus ditampilkan itu tentunya pertama adalah headline ya. Headline, kemudian
Berikutnya adalah misalkan deskripsinya ya. Kemudian ada juga benefit yang didapatkan ya. Kemudian ada apa istilahnya ya? Derita apa yang didapatkan oleh ya calon customer kalau dia nggak ngambil training ini gitu ya. Apa istilahnya ya, saya lupa. Oke, nanti saya coba cari istilahnya lain ya. Istilahnya lagi. Kadang saya lupa nama istilahnya. Pokoknya bla 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 pain gitu ya. Itu biasa di bahasa marketing ada tuh. Ya, jadi kita di sini mengungkapkan kira-kira apa aja nih ya, apa aja yang bisa dirasakan ketika orang tuh nggak ngambil gitu, sehingga orang tersebut menyesal gitu ya. Aduh, kenapa nih gue nggak ngambil training ini gitu ya. Itu harus dijelaskan di sini ya. Nah, kemudian sifat manusia itu kan ini ya, manusiawi itu kan, yang lebih manusiawi kan dia suka yang banyak ya, suka yang apa, banyak ya, serakah gitu ya, rakus ya. Nah, biasanya kalau kita mau lebih menarik ya penawarannya, kita kasih iming-iming bonus gitu ya. Iming-iming bonus. Bonusnya apa aja nih kalau misalkan kita ambil training di sini gitu. Ya. Nah, dijelasin tuh bonusnya apa gitu ya. Nah, itu akan lebih efektif dibandingkan kita nggak sebutkan bonus sedikit pun gitu. Ya. Jadi dibandingkan dengan yang tidak ada bonus, yang ada bonus tentu pasti akan lebih dilirik gitu ya. Walaupun mungkin dari sisi harga jauh lebih mahal. Ya. Nah, ini bonus ya, atau misalkan dengan bahasa lain ya benefit yang diperoleh ya, atau fasilitas yang didapat kalau misalkan ngambil training tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir ini ada semacam apa, proof ya. Jadi bukti ya, pembuktian bahwa training ini sudah diikuti oleh ribuan orang gitu. Nah, ini harus disebutkan juga berapa orang yang udah mengikuti seperti itu ya. Kemudian yang terakhir tentu adanya CTA ya, call to action. Jadi harus ada tombol daftar sekarang, gabung sekarang ya, join sekarang ya. Biar nanti orang-orang itu ya dengan sendirinya dia langsung mengklik tombol daftar sekarang ya. Nah, sekarang coba teman-teman, saya tunggu 5 menit, coba buat copywriting dengan menggunakan chat GPT. Silakan, saya tunggu 5 menit ya. Sekarang 9.37, berarti sampai 3.42 ya. Silakan. Kita juga bisa memberikan apa, teks yang lebih spesifik ya, instruksi lebih spesifik. Ya misalkan kita mau ambil kan trainingnya tadi yang Microsoft Office ya di Net Campus Office type. Jadi teman-teman bisa mengcopy semua informasi yang ada di sini, kemudian minta ChatGPT untuk mengenerate ulang gitu ya. Nah, salah satu contohnya gini, yang biasa saya lakukan, ya, bahasanya gini ya. Kita ulang lagi kalimat yang seperti tadi, ya. Saya coba dengan kalimat yang lain. Saya akan meluncurkan produk training Microsoft Office ya,
dalam kurung misalkan Word, jadi kita spesifik nih, Excel, PowerPoint, kemudian saya akan meluncurkan produk training Microsoft Office. Ya, buatkan saya halaman, langsung aja landing page. Copywriting ya. Copywriting landing page. Yang dapat menarik perhatian calon peserta training. Buat dengan semenarik mungkin, ya, dengan bahasa yang santai, ya, namun tetap santun gitu ya. Buat secara hierarki, ya, buat secara hierarki dengan menerapkan formula AIDA, gitu. Ya. Terus beberapa informasi yang bisa Anda pelajari adalah sebagai berikut, ya. Nah, ini kalau teman-teman mau copy paste saja, ya, silakan lihat di chat. Nah, ini saya coba tambahkan kalimatnya ya. Nanti teman-teman silahkan copy sendiri yang di websitenya NetCampus ya. Nah, ini ya. Ini bisa kita copy gini. Nah, ini website landing page-nya kampus semua saya yang buat. Nah, ini dibuatnya dulu sebelum ada ChatGPT ya. Jadi waktu itu agak sulit juga mikirin kata-katanya tuh yang pas apa gitu. Nah, ini bisa kita ambil nih semuanya nih. Ya. Nah, struktur nggak usah. Nah, ini langsung fasilitas atau biayanya nih. Ya. Oke, sampai sini aja. Nah, ini bisa kita tambahin harga sekarang misalkan. Ya. Oke, nah ini saya copy ke ChatGPT. Oke, nah kita coba lihat ya. Selamat datang di kursus Microsoft Office ya, mahir menggunakan software administrasi perkantoran. Ya, nanti ada pengertian apa itu Microsoft Office ya. Aku pelajari 3 aplikasi utama dari Microsoft Office ya, yakni Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, coba di sini tadi ada nggak kata-kata kayak begitu? Nah, nggak ada kan? Jadi kalimatnya dibikin beda nih sama si ChatGPT. Nah, kenapa harus menguasai Microsoft Office? Microsoft Office adalah fondasi penting dalam operasional administrasi perkantoran. Dalam kursus ini kamu akan belajar membuat surat, menyusun laporan keuangan, dan membuat presentasi yang menarik bagi mereka yang berkecimpung di bidang administrasi perkantoran. Ya, menguasai Microsoft Office adalah keharusan. Ya, nah cuman nanti
kita push, kita trigger agar si siapa si ChatGPT-nya ini bisa mengenerate teks atau narasi yang lebih panjang gitu ya. Oke. Nah, pertama kita coba tambahkan elemen ya. Jadi klik yang ini, kelihatan ya gambar kotak-kotak di sebelah panel sebelah kiri, di samping kanan tulisan Elementor, teman-teman pilih intersection. Nah, dimasukkan seperti ini ya, di drag ya. Jadi konsepnya itu di drag and drop ya, ditahan gini, tarik, pindahin ke sini gitu. Ya, coba dites dulu, bisa nggak?
ada yang take over ya. Buat baru aja ya, jangan take over yang lagi saya buat. Oh iya, salah pencet Mas, maaf Mas.
Halo, tes. Halo, tes. Mas Afdal. Mas Afdal dengar suara saya? Ya, halo. Wah, ini marah kemana nih suaranya nih? Saya tungguin. Udah 10 menit, 12 menit ya. Saya sampai habis satu piring ini. Gimana nih? Kita lanjut belajar atau enggak nih? Halo, tes. Ya, halo. Ya, masih jalan kan ya? Oke. Gimana? Ini sudah atau belum? Mohon direspon kakak. Ada berapa sih pesertanya Mbak Nisa? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Halo. Mungkin lagi masih serius kali, Mas. Oke, siap. Oke, kalau memang tidak ada yang merespon, saya lanjutkan saja ya. Jadi yang berikutnya saya tambahkan heading ya. Karena ini udah 10 menit berlalu ya. Jadi saya lanjut aja. Iya, lanjut aja, Mas. Mbak Mita nggak join ya? Nggak tahu deh, kayaknya belum ada. Nah, ini bisa kita tambahkan gambar ya. Jadi teman-teman lihat aja, perhatiin aja. Oke, kayak begini. Kemudian kalau misalkan mau ganti fontnya, warnanya itu di bagian style. Jadi pilih dulu seleksi bagian style ya. Kemudian kita pilih warnanya. Kalau mau warna yang lain, kita klik yang bagian ini ya, sebelah kanannya di color picker yang kita sesuaikan. Bisa kita ambil color sampel ya.
Misalkan kita mau ambil warna yang mana nih? Misalkan gambar warna oranye nih, gini. Ya, kita klik aja nih. Tuh ya. Tuh dari gambar ya. Mau ambil warna yang mana nih gitu. Ya. Serah ya. Tapi yang paling kalem itu warna abu-abu aja ya, gelap. Dan kalau mau ganti font, teman-teman bisa klik di bagian tipografi, ya, family-nya tinggal dipilih nih di bagian family untuk fontnya. Nah, pilih yang sans serif aja, yang nggak ada kait-kaitnya gini ya. Nah, ini jelek. Biasanya sih kalau untuk di website, umumnya itu Roboto, ya, kemudian Open Sans, ya. Nah, ini kalau kita mau balik ke default, klik yang ini. Tuh, ini defaultnya. Warna juga sama tadi, kalau misalkan mau kembali ke warna default, ya pilih yang ini, clear. Nah, kemudian tadi di bagian tipografi ini juga ada ketebalan fontnya ya. Mau dibikin tipis bisa, ya, semi bold bisa. Tadi defaultnya kalau nggak salah ini 600 ya, semi bold. Ya, jadi tinggal diatur aja sesuai kebutuhan. Nah, ini code transform ini untuk membuat mengubah ininya ya, kapitalisasi hurufnya. Ya. Nah, ini defaultnya kalau uppercase berarti semua huruf besar. Ya, lowercase semua huruf kecil. Capitalize ini ngebuat semua huruf di awal kata jadi huruf besar. Ya. Kemudian kalau normal ya normal. Ya, defaultnya itu normal. Kemudian style. Nah, ini untuk ngebuat teks miring atau kalau tebal tadi di sini ya. Jadi untuk style ini ya cuma dua sifatnya, italic sama oblique ya, sama oblique. Nah, ini sebenarnya sama aja ya, italic ataupun oblique. Jadi ini saya bikin default aja ya. Saya nggak suka miring-miring kalau dia headline kayak gini. Kemudian kalau decoration ya ini ya untuk garis bawah ya. Kemudian line through ini kalau dicoret ya. Kayak nanti misalnya kita mau bikin harga normalnya dicoret ya. Nah, itu pilihnya tadi yang decoration, kemudian line through ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada line height. Ya, line height ini untuk ngatur jarak antar baris teks tuh. Ya. Tuh. Misalnya kita mau bikin jaraknya jauh ya, tinggal tarik ke kanan aja. Ya, kalau mau defaultnya lagi dihapus nih. Dikosongin. Nanti dia ngambil defaultnya nih. Ya. Letter spacing ini untuk ngatur jarak antar karakter. Nah, kayak gini. Ya. Kalau word spacing ya jelas ya, ini ngatur jarak antar kata. Ya, cuman saya jarang pakai ini. Ya. Oke. Kemudian kalau mau ngasih efek-efek warna ya atau kasih garis di luarnya nih, outline ya, bisa. Tuh. Ya, cuman kalau menurut saya sih norak ya. Nah, kayak gini norak. Hapus aja. Ini dihilangkan. Oke. Kemudian text shadow ini buat ngasih tadi no. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ada bayangannya nih, ada shadow-nya. Ya, ini juga nggak terlalu digunakan. Kita bisa klik ini nih, back to default. Ya, jadi balik lagi ke awal. Nah, terus gimana kalau mau memberikan warna background untuk di bagian section yang ini? Caranya kita klik sectionnya nih, ya, klik ini. Kemudian di bagian style, teman-teman pilih di bagian background type-nya pilih yang klasik. Ya, nah ini bisa dikasih warna. Ya, nah misalkan warnanya apa? Kalau warna merah teksnya jangan abu-abu ya. Kemarin kan udah belajar tuh cara desain, cara milih warna ya. Jadi kalau di sini saya lebih suka itu warna yang abu-abunya mendekati putih ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kalau mau ngelihat previewnya, teman-teman bisa klik hide panel nih. Tuh. Nah, ini previewnya nih. Ya. Oke, kita unhide lagi. Oke, ini kayaknya kan terlalu mepet di atas ya. Kita mau agar ini agak ada jarak nih. Atas sama bawah. Ya. Gimana caranya? Nah, sebetulnya ya kita bisa ngatur juga dari sisi teksnya nih. Ya, ini kan teksnya sama. Ini kan ada kolom ya, ada dua kolom nih. Ini kolom nih kalau simbol lagi nih. Ini juga kolom nih. Ya.
Nah, ini kita bisa ngatur agar ya konten yang ada di dalam kolom ya itu dia posisi di tengah secara vertikal ya. Nah, caranya di vertical align nih, cara ngerubahnya. Klik ini kemudian middle. Tuh, nanti dia pindah ke tengah-tengah nih. Ya, kan sama jaraknya atas dengan bawah. Ya. Jadi seperti itu. Ya, ini juga sama, gambar juga bisa di bagian kolomnya kita seleksi ya. Kita klik nih edit column. Kemudian vertical align kita bikin middle. Nah, terus baru nanti di main sectionnya nih, di main sectionnya ini nih, yang tadi kita ubah warna jadi abu-abu. Nah, kita coba atur ya paddingnya. Padding itu jarak ke tepi ya, jarak ke tepi, baik atas, kiri, kanan ataupun bawah. Nah, itu ada di sini nih. Ya. Nah, apa bedanya sama margin? Kalau margin itu di luarnya. Ya. Kita coba tes ya. Marginnya saya kasih 100 tuh. Jadi dia geser 100 nih jaraknya nih dari atas. Nah, ini saya hapus lagi. Nah, kalau padding ya saya kasih 50. Lihat nih perbedaannya ya. Kalau padding itu jarak di dalam. Tuh, ya. Jadi kita atur padding kalau misalkan nggak mau terlalu nempel nih teksnya dengan section yang warna abu-abu ini. Ya. Nah, ini bisa kita atur ya. Kalau misalkan kita bisa ubah dengan ukuran berbeda ya. Kalau kita memang mau menghendaki kiri kanan tuh jangan 50 ya. Kenapa ini kalau kita ketik misalkan 100 semuanya ikut 100 nih di right, bottom dan left karena dikunci di sini nih. Ya. Ini kita unlock aja. Nah, jadi kalau kita unlock kita bisa bikin topnya 100, right-nya kita nolin bisa. Delve juga nolin. Nah, gitu. Jadi cuman atas sama bawah aja. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini paham nggak teman-teman? Tadi cara nambahin gambar gimana, Mas? Oke, cara nambahin gambar di bagian sini ya. Kemudian pilih image. Terus tinggal digeser aja ya. Oh, oke, oke. Oke, kalau sudah step berikutnya kita bisa tambahin elemen baru ya. Nah, teman-teman cara nambahin elemen baru caranya gini. Ya, ini kan ada tombol plus-plus nih ya di sini ya. Nih, di sini ada, di sini ada. Nah, terserah mau pilih yang mana ya. Kalau kita pilih di sini, nanti dia nambahnya di atas ya. Tuh, di atasnya. Ya. Nah, kalau misalkan kita pilih di bawah, nanti munculnya di bawah dia. Ya. Nah, misalnya kita mau hapus yang di bawah nih. Kita pilih, kita klik delete selection. Terus yang atas misalnya kita mau pindah ke bawah, tinggal drag aja ya, kayak gini nih. Tuh. Kita drag aja ke bawah. Tuh. Terus tadi kita mau buat ya apa itu Microsoft Office ya. Atau nggak usah kita tulis apa itu Microsoft Office, langsung aja ya. Kenapa harus menguasai Microsoft Office ya? Ini aja ya yang langsung saya buat headline-nya. Jadi di sini kita kasih heading lagi. Ya. Nah, ini ya. Nah, kita atur perataannya ke tengah ya. Terus baru teksnya. Nah, untuk teks ya, heading sama teks beda ya. Kalau heading kan kayak judul ya. Yang tadi kan heading ini.
Nah, kalau teks kita pilih yang ini aja, text editor. Kita drag, pindahin ke bawahnya. Nah, terus kita paste yang tadi. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita ketengahin juga nih posisinya tuh. Ya. Kalau fontnya kurang gede, klik tipografi, kita tambah ukurannya. Oh, kegedean. Nah, kayak gini. Ya. Nah, misalkan seginilah udah ya. 20. Oke. Nah, terus ini mau kita atur lagi kan di atas ya. Kalau kita mau sama persis dengan yang di atas, stylenya ya. Stylenya atau tadi padding marginnya, kita bisa copy dari sini nih. Klik kanan, copy, terus kita seleksi section yang kedua nih. Kita klik kanan, kemudian kita pilih ini, paste style ya. Paste style, kita klik. Tuh, nanti jadi warnanya ikut abu-abu dia. Ya, jadi abu-abu. Ya. Nah, kalau warnanya mau kita ubah ya tinggal kita edit lagi aja di bagian style nih ya. Seleksi dulu, style, kemudian sorry. Nah, ini warnanya kita ubah. Pak, bisa gradien nggak? Bisa. Nah, di sini ada nih. Ya, cuma saya sendiri nggak suka warna gradien gini ya. Kita sesuaikan dengan selera aja. Ya. Oke, nah ini saya warnanya putih aja ya. Saya nggak mau kasih warna tuh. Jadi dia ngambil warna default. Nah, terus teks ini saya mau ubah warnanya. Nah, ini aja. Ya, kenapa harus menguasai Microsoft Office gitu ya? Nah, ini juga sebetulnya bisa kita tambahin gambar ya. Caranya gimana? Kayak tadi, masukin gambar ya. Nah, cuman jelek kalau misalkan kita taruh gambar di atas ini ya. Bagusnya kayak tadi nih di samping. Caranya gimana? Caranya ya kita tambahin intersection lagi kan. Nah, di sini ya. Nah, terus ini judul kita taruh di atas. Ini teksnya di sini. Tadi kan gambar yang di atas ini sebelah kanan. Sekarang kita buat di sebelah kiri. Tapi teksnya ini jangan rata tengah ya, jelek. Nah, gini aja, rata kiri. Kita coba masukin gambar lagi. Nah, saya ambil gambar yang ini, saya save dulu. Nah, ini kita tambahkan image. Diklik di sini ya, buat nambahin. Terus saya tambahin nih. Ya. Nah, teman-teman kalau butuh gambar ini nggak perlu nge-save lagi ya. Karena udah saya masukin. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih aja gambar yang ini. Ya. Misalkan gambar kegedean, bisa nggak diubah ukurannya? Jawabannya bisa. Ya, teman-teman tinggal pilih custom aja nih. Ya. Atau kita bikin full. Ya, kita bikin full. Nah, ini bisa digeser-geser nih tuh. Ya, tuh ya. Ini bisa kita geser-geser ukurannya. Kayak gini. Ya. Diatur manual juga bisa. Kita klik kolomnya di sini. Kemudian kita edit di bagian layout, column width. Ini kita ubah misalkan jadi 35%. Nah, jadi ini ya sisanya berapa persen tuh, hitung aja ya. Nah, ini teksnya nempel di atas nih. Gimana kalau biar teksnya itu berada di tengah? Nah, caranya gimana tadi? Gimana tadi caranya? Di margin. Bukan. Ya, ini kita seleksi di bagian sini layout, kemudian vertical line-nya kita bikin di tengah. Nah, gini. Ya. Tuh, ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ini kayaknya terlalu nempel ke sini, kayaknya kurang bagus nih. Ya. Nah, gimana kalau misalkan ya
Pertama, fontnya dulu nih kita agak gedein dikit lagi gitu ya. Nah, ini tergantung selera aja ya. Nah, kayak gini. Terus untuk ini padding di sini kita tambah paddingnya. Nah, ini paddingnya saya bikin kiri kanannya itu jadi kirinya dulu deh. Kirinya itu 50 coba. Kirinya aja. Tuh, ya. Coba kita lihat. Nah, oke, better lah ya. Nah, ini kayak begini nih, udah oke nih. Ya. Oke. Nah, terus langkah berikutnya kita buat section baru. Nah, ini ya. Atau kita bisa duplikat dari sini boleh. Tuh, jadi nanti ada 2 ya. Nah, tapi yang ini kita edit ya. Gambarnya misalnya kita mau pindahin ke kanan. Ya. Jangan gambar yang digeser. Ya, mendingan kolomnya aja yang kita geser. Nah, gini nih. Tuh ya. Jadi enaknya pakai Elementor kita cuma drag and drop doang kerjaannya. Ya. Cuma drag and drop doang, nggak perlu paham coding ya. Kayak gini. Ya. Oke, teks berikutnya apa? Nah, ini kita masukin. Nah, ini tadi ikonnya kalau mau dimasukin juga bisa nih sebenarnya yang tadi nih. Kenapa harus menguasai Microsoft Office gitu ya? Ini kan emoji itu ya, emoticon. Sorry. Nah, nih. Tuh, ya. Ini kalau mau dipindahin ke sini juga bisa nih. Tuh ya. Kayaknya lebih bagus gini ya. Nah, gini. Tapi kayaknya di tengah aja gini ya. Ya. Nah, yang ini juga deh kita buat kayak gitu ya. Nah, gini. Oke. Tadi apa teksnya? Kenapa harus khusus Microsoft Office di kampus? Ini kita copy narasinya. Oke, gini. Nah, gambarnya ganti dong ya. Oke, kita ambil yang ini deh. Apakah sudah ada yang upload atau belum? Oke, saya upload. Jadi teman-teman tinggal pakai tuh. Nah, ini kita perbaiki nih, ya. Tadi kan yang sebelumnya memang kita copy kan dari yang di atas ya, dari yang sebelumnya. Nah, ini kolomnya, padding di kirinya kita 0. Nah, di kanannya kita tambahin. Nah, jadi gini. Ya. Oke, nah terus mungkin yang bertanya, Pak, itu kok ada bentuk rounded gitu ya di gambarnya, sedangkan kalau di sini enggak. Nah, itu bisa diatur. Caranya ya, teman-teman klik gambarnya nih, ya. Kemudian di bagian style, ya, kita ke bagian paling bawah nih, ada border radius. Nah, ini bisa kita bikin misalkan 30 tuh. Ya, jadi bentuknya rounded nanti dia. Mau dikasih bayangan juga bisa. Tuh, ya, box shadow. Nah, jadinya gini, ya. Nah, cuman saya sendiri nggak terlalu suka kalau pakai shadow-shadow gitu ya. Nah, ini saya defaultin. Nah, jadi nggak usah pakai shadow kalau saya. Nah, ini juga bisa diatur nih, ya. Ini kan semua sudut nih, ya. Kalau misalkan kita mau di sudut kanan, ya, itu bentuknya nggak rounded, mau nyiku tinggal dikasih 0 aja tuh. Yang di left misalkan juga mau nyiku, tinggal kita kasih tuh. Nah, jadinya kayak begini, ya. Atau yang di bawah mau ditambahin, ya, jadi 60. Nah, jadinya lebih kelihatan keren tuh. Atau 80 deh, tuh ya. Oke, jelas ya. Berikutnya, ini saya mau kasih ganti warna nih. Ya, saya nggak mau warna putih di sini. Saya mau pakai warna abu-abu kayak di sini. Nah, ini juga perlu ya konsistensi ya. Jadi kalau di sini abu-abunya kayak gini, ya kita coba bikin abu-abunya juga kayak gitu di bawah sini.
Caranya kita ambil sampel tadi warna yang ada di sini. Nah, ini ya warnanya kita F1 ini ya. Ini kita copy. Klik ini, style. Nah, kemudian ini kita paste aja gini. Nah, oke. Nah, terus ya kalau teman-teman mau bikin kelihatan lebih keren, lebih kece, teman-teman bisa klik lagi sectionnya. Terus coba teman-teman ke bagian ini nih, shape divider. Ya, di sini ada top, ada bottom. Top untuk merubah style di bagian atas. Bottom untuk merubah di bagian bawah. Ya, nah kita coba bagian atas dulu. Kita klik bagian type. Ya, di sini ada mountain. Kita lihat bentuknya kayak gimana nih. Tuh, ya. Terus drop. Nah, bentuknya kayak gitu kalau drop. Ya, cloud. Nah, kayak gini. Terus zigzag kayak gini. Piramid, ya. Dan seterusnya, ya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana, ya. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, ya. Untuk di website NetCampus sendiri, saya nggak gunakan style kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai silakan. Nah, misalkan saya pakai mountain nih, ya. Nah, ini kalau misalkan mau diatur lagi jaraknya, bisa di sini ngaturnya nih, hit nih, tuh. Ya. Nah, kayak gini. Kalau di bawah mau dibikin kayak gitu juga bisa, ya. Mountain juga gini ya. Terus diatur tadi 75 ya kalau nggak salah. Nah, gini. Ya. Tuh, jadinya gitu ya. Nah, nanti yang di atas kalau mau dikasih kayak gitu juga bisa, ya. Nah, kalau atasnya ini jangan ya, bawahnya aja kalau mau dibikin yang di paling atas. Karena jelek kalau di atasnya nanti dikasih. Coba cloud. Jelek. Mountain aja tadi 75 ya. Nah, ini saya coba tambahin 150 di bottomnya. 170. Nah, udah gini. Jadi biar tetap kelihatan bagus ya. Ini juga bisa kita tambahin kalau mau padding di section yang paling bawah tadi. 160. Nah, gitu ya. Jadi gunakan kreativitas teman-teman ya sebaik mungkin untuk merancang landing page ini. Terus berikutnya. Oh, masih ada ternyata teksnya ya. Oke, ini saya tambahin dulu nih. Saya kira cuma sampai situ. Nah, gini. Berarti ini saya geser deh. Ini saya bikin jangan 35, tapi 50 aja defaultnya coba. Push. Kok nggak mau ya? Nah, ini ya. Nah, gini. Kayaknya teks yang ininya mesti saya kecilin sedikit ya. Oke. Good, bagus ya. Berikutnya, materi yang dipelajari ya. Nah, ini saya ambil dari sini aja. Saya copy ya. Jadi ini caranya kalau kita mau copy dari yang atas, kita mau taruh di bawah,
Nah, nanti teman-teman di sini nih di yang terakhir tadi ya ini kita klik paste. Habis di copy di paste, nanti dia muncul di bawah. Ya. Oke, materi yang dia pelajari. Nah, untuk yang ini coba teman-teman perhatikan nih ya. Nah, ini saya mau hapus aja kolomnya, jadi nanti cuma satu kolom di sini. Ya, saya klik kanan, klik delete. Nah, nanti kan begini nih. Ini teksnya tadi ya. Ini saya taruh di tengah. Terus kita coba masukkan section. Nah, ini kan nggak bisa ya, masukin section di sini ya. Nah, tunggu. Ini agak nge-lag ya. Oke, nah ini saya coba kasih lihat lagi ke teman-teman. Ini kalau saya masukin intersection di sini, itu nggak mau dia. Ya, tuh nggak mau. Ya. Oke, caranya gimana ngakalinnya? Ngakalinnya itu... untuk yang judul ini kita bisa taruh atas dulu. Ya. Nah, ini kita taruh di atasnya aja di luar. Jangan di section yang ini ya. Nah, gini. Nah, jadi kan nih di atasnya section nih ya. Nah, ini saya ke bawah. Saya ke atasin. Pas di bawahnya materi yang dipelajari. Nah, kayak gini. Nah, nanti ini tujuannya, ini kita mau misahin nih antara yang Microsoft Office, Microsoft Word, Excel, sama PowerPoint. Ya. Oke, sekarang teman-teman, ya coba ke menu ini, menu utama. Ya. Terus teman-teman pilih elemen list. Ya, nih. Atau kita klik di sini, tulis list gini. Nah, ini ya, ada icon list, kita geser. Ya, kita drag ke sini. Oke ya, kalau sudah, nah materi-materi ini kita copy satu-satu. Ya, tapi sebelum kita tulis dulu nih, Microsoft Word. Nah, ini bisa pakai heading lagi nih di sini. Ya. Oke. Nah, cuman untuk ukuran fontnya, baiknya kita kecilin. Jangan gede seperti judul utamanya. Ya. Kita ke tipografi. Kita atur aja, misalkan ukurannya 40. Ya. Terus warnanya secondary. Atau terserah kalau teman-teman mau warna lain ya. Kemudian kita klik listnya nih, kita klik ya listnya. Kemudian ini kan ikonnya beda-beda nih. Nanti harus seragam ya, baiknya seragam ikonnya. Nah, ini yang lain kita hapus aja dulu. Terus kita copy, tapi kita pilih dulu deh ininya nih ikonnya ya. Nah, ikonnya teman-teman mau apa? Kita klik di sini, nanti ada banyak opsinya tuh. Ya. Misalnya kita cari gambar buku ya, book. Ya, misalkan ini. Insert. Nah, kayak gini ya. Terus warnanya bisa diganti di sini icon. Nah, ini warnanya. Saya mau warnanya misalkan mau warna asen nih, warna hijau, tapi kayak terlalu terang ya. Nah, oke, atau karena ini kan office ya. Saya coba pilih yang warna biru. Ya. Oke, misalkan ini. Terus misalkan ukurannya kayak kekecilan nih, coba kita gedein dikit. Nah, gini. Terus kalau gap itu jaraknya tuh, ya jarak antara si list sama iconnya. Ya, kalau mau dikasih default, dihapus aja angkanya. Nah, terus posisinya nih,
tag-nya tuh sama si icon. Diatur. Ya. Kalau nggak mau diatur, dihapus aja. Tuh, ini posisi default-nya dia. Nah, terus vertical alignment-nya mau diatur kayak gimana? Apakah dia di atas ataukah di bawah, di tengah ataukah di bawah gitu ya. Nah, kita coba pilih yang center aja nih. Ya, atau default-nya tadi. Oke. Kita masukin satu-satu nih. Microsoft Word pengenalan ya. Cara apa ngeditnya di tadi content, kemudian klik items. Nah, di sini dia. Nah, kita paste. Tuh. Terus yang berikutnya gimana, Pak? Copy aja dari sini nih. Kan tadi ada berapa tuh? Sisanya ada 3 kan? 1, 2, sorry. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi saya copy lagi. Nah, gini ya. Kalau misalkan mau diatur jarak antar list. Nah, di sini dia. Ya. Oke, kita coba preview. Nah, cakep kan? Oke, berikutnya kita mau coba mengcopy ya. Jadi kita copy yang Word ini. Ini coba saya tambahin paddingnya dulu. Paddingnya kita kasih 50. Bawah juga 50. Nah, gini. Nah, ini kita duplicate aja. Untuk yang apa tadi? Excel dan PowerPoint. Ya. Ini yang Excel. Ini yang PowerPoint. Nah, ini kita ubah. Excel materinya apa aja. Nah, ini jangan langsung kopas di sini, jelek jadinya ya. Nah, ini Ctrl Z. Nah, atau kita hapus aja nih. Ya. Nah, jadi ngeditnya di sini ya. Jangan langsung di sini. Copy paste-nya. Oh iya, terus gini teman-teman. Mendingan dihapus ya yang ininya, yang lainnya. Kita ganti warnanya, nyesuaiin sama warnanya. Excel kan hijau ya. Nah, tadi ganti warna gimana? Di sini ya. Style. Icon. Nah, ini kita geser ke hijau. Hijaunya yang kalem aja. Nah, ini. Ya, cukuplah ini. Nah, ini kita kopas. Nah, gini. Mana ruang kerja Excel, automasi data. Nah, ini nanti teman-teman mesti konfirmasi ulang kalau misalkan teman-teman memasarkan trainingnya Net Campus ya. Minta tim training Net Campus mereview. Ini bener nggak ya kalimatnya, takutnya ada yang salah gitu. Ya. Terus kalau PowerPoint, kita ke sini. Nah, ini juga kita ganti warnanya ya. Ini warnanya. PowerPoint warnanya apa sih? Nah, ini ya. Oke, inilah ya. Nah, ini kita harusnya nggak usah dihapus ya. Nah, nih. Nah, ini saya cuma ngasih contoh aja ya. Nanti teman-teman mesti ngecek lagi ya. Satu persatu apakah sudah sesuai ya. Minta review oleh tim training Net Campus gitu. Oke, nah kayak gini ya.
Nah, nanti bisa aja teman-teman tambahin logo-logonya logo-logonya apa tuh? Microsoft Office ya, Word gitu ya. Misalkan tadi gimana nih caranya? Ini kan cuma satu kolom, biar jadi 2 kolom gimana? Kalau mau nambah jadi 2 kolom, teman-teman bisa klik di sini ya di kolomnya Microsoft Word, kemudian klik kanan, bisa add new column. Nah, kayak gini. Ya. Ini tadi kan ngopi dari sini dia ya. Nah, iya. Nah, ini juga paddingnya kalau kita lihat tuh dia di kiri masih 50, ini kita nolin aja nih. Ya. Tuh. Nah, ini kita copy ya. Apa tuh? Stylenya. Ya, kalau nggak mau repot ngeklik satu-satu gitu ya. Nah, gini aja caranya. Paste style. Nah, ini bisa dikasih gambar image. Nah, gini ya. Misalkan logonya Word gitu ya. Tunggu, kayaknya saya punya di logonya Microsoft. Tunggu sebentar. Ah, nggak boleh sama dia nih. Nah, kita ambil contohnya dari sini ya. Nah, ini logo dari Wikipedia tuh bagus-bagus. High resolution ya. Oke, nih saya masukin ya. Wow. Nah, gini. Kalau terlalu gede, ubah aja ukurannya medium gini. Nah, ini bisa kita copy. Ya, terus kita paste aja di sini. Tuh, ya kan? Paste lagi. Ya, nggak perlu bikin dari awal, tinggal ganti gambarnya doang. Jadi, kita kalau kerja, kalau bisa se-efisien mungkin, ya. Kita hemat waktu kita. Kok ukurannya beda ya? Ah, tuh dia jadi kecil deh ya. Nah, coba kita save ya. Kita update. Tuh, cakep kan? Kalau pengen ditaruh di sebelah kiri ya tinggal ditarik aja tadi ya.
ini. Ya. Nah, gini. Tarik kolomnya, jangan teksnya. Oke, bisa ya teman-teman? Kursi ini cocok untuk siapa? Nah, ini kita copy dari sini lagi aja, copy. Nah, by the way ini kita hapus aja nih. Nah, ya, cocok untuk. Nah, ini kita bisa ambil dari sini aja nih teman-teman. Listnya. Ya, jadi stylenya kan konsisten. Tuh, tinggal kita edit simbolnya. Gambarnya apa nih? Misalkan gambar orang gitu ya. Apa kata kuncinya? People, user. Nah, ini aja nih. Ini yang sederhana ya. Kalau teman-teman mau bikin kayak net kampus nih silakan tuh ya. Cuman waktunya nggak cukup kalau saya mesti ngajarin ngedit-ngeditinnya nih. Ya. Jadi saya ajarin yang basicnya aja. Nah, ini saya pindah ke atas. Duh, musik banget. Nah, ini saya ubah. Saya defaultin aja. Nah, tapi saya pengen agar lebarnya ini nggak selebar ini. Ya, kita pengen bikin terbatas nih boxnya, misalkan selebar ini aja ya, segini. Nah, ini ngaturnya di sini nih, layout width. Misalkan kita bikin 600. Nah, gini ya. Terus untuk ini coba kita perbesar fontnya. Fontnya nggak usah, tapi mungkin ini aja kali ya, space between-nya. Oke, sama iconnya kita gedein dikit. Nah, gapnya agak jauh dikit. Nah, gitu. Warnanya di bagian icon warna hijau aja. Oke. Kalau mau buat bentuk kotak ya, ini kita atur dulu paddingnya. No, salah, bukan padding yang di situ. Nah, padding yang di sini ya.
Coba kita kasih warna dulu. Nah, ini tuh maksud saya oh, coba kita bikin default dulu. Ini. Oke. Ininya kita mau ubah nih. Jadi kolomnya ya, border type-nya solid, width-nya 1. Nah, warnanya yang jangan terlalu terang, F1 tadi nih. Coba kita lihat. Oke. Kalau kurang gelap, bisa kita atur lagi. Misalkan segini. Oh, salah. Itu heading ya. Oh, salah. Kok di situ. Aduh. Tadi secondary. Nah, di sini. Nah, ini border radiusnya kita kasih misalkan 20. Yang boleh. Nah, ini coba kita kasih padding 50. Nah, maksudnya gini nih. Ya. Oke, kayaknya untuk lebar ininya kita ubah. Kita lebarin dikit lagi. Nah, gini. Oke. Kalau ini agak terlalu ke atas, ini bisa kita taruh di atas ini aja. Nah, gitu. Terus alignment-nya taruh di tengah. Itu kalau tulisan teks kursus ini sangat cocok untuk kita mau hapus juga bisa. Ya. Nah, misalnya nih jaraknya mau diatur nih. Ada 2 cara, bisa pakai padding tadi atau pakai ini nih. Elemen namanya spacer. Nah, kita tarik aja. Tuh. Ini bisa ngatur jaraknya, tinggal diatur. Mau 50 atau berapa. Coba kita kasih 20, jangan jauh-jauh. Kasihan ntar. Ya. Oke, segini. Oke, saya rasa untuk yang ini segini aja ya, karena waktu juga sudah makin dekati selesai. Nah, terakhir biayanya ya. Saya copy aja dari sini. Pakai halaman heading aja. Ini kita hapus ya. Delete.
Nah, ini harga normal bisa kita kecilin karena kan nggak terlalu menonjol ya. Nah, ini kita normal, terus ukurannya 24. Ini kita copy aja. Copy, kemudian paste di sini. Paste style. Nah, terus kan kita mau bikin efek coret gitu ya. Tadi di bagian sini. Decoration, line. Nah, gini. Terus, apa kan tuh? Itu yang sama ya. Nah, sekarang. Nah, ini kan yang mau dibikin menonjol ya. Saya defaultin aja. Reset style. Sekarang diskon 50%. Atau kalau mau lebih mengapa ya, menggencet si calon peserta cuma hari ini gitu ya. Jadi kan pasti buru-buru mendaftar dia gitu ya. Baik, kalau di Net Kampus nih pakai yang namanya countdown ya. Nah, ini countdown ini nggak ada di versi Elementor gratis ya, nggak ada dia. Jadi nggak bisa saya tunjukin ini. Coba kita cari deh, countdown ada nggak? Tuh kan kekunci ya. Nah, ini bisa sebetulnya kita apa? Kita tambahin tadi fasilitas nih ya. Kita ambil dari sini juga boleh. Kita hapus-hapusin aja.
bisa mau langsung di sini kita enter gitu ya. Bisa ya satu-satu harus sabar. So, jangan kita enter. Oh, bisa ya. Istilah kopi tak terbatas. Ini maksudnya coffee break ya. Coffee break. Unlimited. Lagi. Nah, tambah di sini. Nah, ini misalkan mau kita ganti simbolnya ya. Tapi saran saya sih ini jangan masuk ke list deh ya. Kalau mau gini caranya. Karena dia nggak bisa warnanya itu beda-beda, nggak bisa. Kalau simbol beda bisa nih. Saya kasih contoh. Misalkan ini simbol kita mau ganti cross. Atau silang maksudnya. Cross. Nah, misalkan simbol ini ya. Ini warna kan cuma satu doang. Hijau atau merah gitu. Nah ini kita duplicate. Dari khusus yang di sini, ini saya hapus. Nah, terus yang di bawah. Jadi ya sekreatifnya kita aja. Nah itu maksud saya. Ini kayak tulisannya jelek kalau dia rata tengah. Ya ikonnya jelek. Hapus aja. Kalau taruh di tengah kayak tadi bagus ya. Tapi kalau dia rata kiri kayaknya kurang bagus. Oke, nah ini kalau misalkan mau di styling lagi silahkan ya. Apalagi ya. Oke, yang terakhir CTA deh ya. Button. Nah ini cara ngaturnya untuk rata tengah seperti ini. Terus ukurannya bisa extra large kayak gini ya. Nah tulisannya ganti di sini. Ya. Daftar sekarang. Nah ini bisa nanti teman-teman arahin linknya nih, taruh di sini. Ya. Kalau misalkan nanti teman-teman join sebagai apa? Sebagai affiliate-nya Net Campus ya. Teman-teman bisa naruh link affiliate teman-teman di sini. Ya. Nanti langsung diarahin ke halaman checkout-nya Net Campus. Ya. Nah, contohnya gini. Misalkan saya masuk dulu ke halaman store-nya Net Campus ya.
Oke, saya misalkan mau generate link affiliate saya. Saya ini affiliate atau bukan ya? Oh, nggak muncul ya? Tunggu sebentar. Atau ya langsung aja deh saya coba pakai website kampus ya, karena akun saya ternyata bukan afiliator di situ. Belum saya ubah lagi halaman kampus yang Microsoft Office ini ya. Saya mau ambil link dari sini, dari bawah. Nah, ini ada checkout nih. Ya. Nah, ini nih, link ini. Ini kita copy. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman jadi afiliator net kampus ya, nah teman-teman bisa pakai link afiliasi yang teman-teman punya. Nah, ini kemudian kita klik update. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya, teman-teman klik bagian ini. Kemudian view page. Ya. Nah, atau saya buka di ini ya, incognito ya. Nah, ini. Jadi nanti link yang kita kasih ke calon customer-nya tuh link yang ini nih, landing page buatan kita sendiri. Ya. Kalau misalkan mau buat sendiri gitu. Tapi kalau mau pakai landing page Net Campus juga bisa. Nah, kalau udah baca-baca mereka ya kan tertarik, nah tinggal klik daftar sekarang. Nanti ketika klik itu langsung ke halaman checkout ya. Nah, kayak gini ya. Oh, udah deh selesai ya. Jadi untuk cara ngebuat landing page kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman ya. Ini datang cuma 1, 2, 3, 4 ya. Yang kemarin request. Ini malah gak datang ya untuk landing page ya. Baik. Oke, paling itu aja teman-teman yang bisa saya sharing untuk hari ini. Dan ini, oh ya, kok nggak salah pertemuan terakhir ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, karena tidak ada respon dari teman-teman, saya rasa untuk pertemuan kita kami akhiri untuk hari ini. Untuk Mbak Nisa, silakan.